Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Siapa teman hari ini yang tidak masuk sekolah? Jadi sebagai seorang pelajar kita harus rajin belajar, kita harus rajin untuk berangkat ke sekolah. Jadi tugas anak-anak itu adalah untuk menuntut ilmu. Jadi kita harus rajin belajar, kita harus berangkat untuk sekolah. Nah, kalau hari libur nggak apa-apa, tapi ada libur pun jangan terlalu banyak bermain. Untuk hari ini kita akan belajar bab 7 IPAS. Ya. IPAS. Judulnya apa? Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Nah, ini ya. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Nah, yang pertama adalah topik yang pertama. Topik pertama itu aku dan kebutuhanku. Nah, semua orang itu mempunyai kebutuhan, mau bayi, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, semua itu mempunyai kebutuhan. Hanya saja kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kebutuhanmu beda dengan kebutuhan orang tuamu. Kebutuhan anak beda dengan kebutuhan Dina. Nah, jadi kebutuhan itu semua orang mempunyai atau memiliki. Hanya saja kebutuhan itu ada yang harus sekarang. Kebutuhan itu ada yang masih bisa ditunda untuk sementara. Kebutuhan itu bisa diinginkan nanti kalau sudah ada uang banyak. Ya. Jadi contoh kebutuhanmu, umpama kamu bangun tidur, kemudian kamu lapar. Apa yang kamu butuhkan? Ya? Makan. Ya enggak? Nggak mungkin kamu lapar, udah mendesak perutnya sampai sakit karena lapar, kamu butuhnya HP. Kan nggak mungkin. Ya? Jadi ada kebutuhan yang harus dilakukan sekarang. Contohnya, kamu karena habis bermain, badanmu gatal, badanmu kotor. Apa yang kamu butuhkan? Air untuk mandi.
bukan makanan. Badannya udah gatal kok malah makan, ini tambah gatal. Badannya udah kotor malah main HP. Nah, di samping badan kotor nggak bersih, kamu pasti juga dimarahi sama orang tua. Harusnya mandi malah main HP. Nah, jadi kebutuhannya yang pertama harus mandi. Jadi kebutuhan orang itu dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Apa kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu contohnya sandang. Sandang itu apa? Pakaian. Kemudian pangan. Kemudian papan. Kalau pangan itu adalah makanan. Manusia itu kebutuhan yang pokok harus makan. Nah, kemudian kebutuhan pokok harus pakai baju. Kemudian kebutuhan lain harus punya tempat tinggal. Coba kamu bayangkan, kamu nggak punya pakaian, kamu bisa main jauh-jauh nggak? Nah, pasti cuma di kamar mandi, di kamar. Kenapa? Di dalam rumah terus? Karena nggak punya pakaian. Nah, padahal itu kebutuhan yang penting, dasar. Kemudian pangan. Rumah siapa atau keluarga siapa yang nggak pernah makan? Ya? Pasti semua orang makan. Berapa kali makan sehari? 3 kali. Nah, berarti itu kebutuhan pokok yang harus diadakan. Kemudian papan rumah. Siapa yang tidurnya di luar rumah? Ada nggak? Siapa yang tidurnya di kebun, di lapangan, di bawah jembatan, di goa? Pasti tidak ada sekarang. Karena papan itu adalah tempat tinggal. Orang harus punya tempat tinggal yang jelas. Jadi kalau ada komunikasi, ada hubungan dengan orang lain, gampang. Oh, rumahnya dia di sana, di G8 atau di 10. Kamu bisa nyari. Karena paham, di situ ada rumah Cina. Begitu juga sebaliknya, rumah si A, si B, si C di mana? Gampang dicari karena ada tempat tinggal. Nah, kemudian ada kebutuhan sekunder. Sekunder ini bisa dikatakan bahasa mudahnya itu kebutuhan yang menunjang atau memberikan hiburan. Contohnya apa? HP, televisi, kulkas, apa lagi? Nah, kipas angin dan selanjutnya. Tapi coba kalian bayangkan, kamu milih nggak makan apa punya HP? Pilih makan, karena makan itu pokok. HP itu bisa aja orang punya HP tapi harus bisa makan. Orang nggak punya televisi tapi setiap hari juga harus makan, karena makan itu kebutuhan pokok, ya seperti itu. Kemudian ada lagi tersier. Ini kalau kita bilang itu kebutuhan yang mewah. Contohnya apa? Mobil, sepeda motor, kapal terbang pribadi. Nah kan kalau bos-bos itu kan, kalau bos sawit di sini kan punya pesawat heli kan. Ini termasuk kebutuhan tersier mewah. Jadi enggak semua orang, mungkin orang bisa beli HP, tapi belum tentu bisa beli mobil. Orang bisa punya televisi, tapi belum tentu bisa beli sepeda motor, ya. Jadi kalau ini semua orang bisa dan harus.
Kalau ini sebagian besar, kalau ini hanya sebagian kecil. Jadi semakin kebutuhan itu semakin berbeda menurut kebutuhannya dan juga kemampuan orang-orang tersebut. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa manusia itu memiliki kebutuhan? Apa alasannya coba kira-kira? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Apa kira-kira jawabannya? Kenapa anak-anak memiliki kebutuhan? Pasti kan anak butuh pensil buat nulis, butuh punya tiket buat menghapus kalau tulisan pensilnya salah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa memiliki kebutuhan setiap orang itu? Yang pertama itu untuk kelangsungan hidup. Kalau Nana nggak makan seminggu, kira-kira bisa hidup nggak? Enggak. Nah, kalau Nana nggak punya rumah, sehat nggak dia? Enggak. Karena tinggalnya di sembarang tempat. Jadi alasan memiliki kebutuhan itu yang pertama adalah kelangsungan hidup. Kemudian perkembangan. Maksudnya apa perkembangan? Maksudnya karena kita itu hidup dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Jadi kita butuh yang namanya keterampilan dan pengetahuan. Nah, keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan itu penting untuk semua orang, karena kita harus selalu beradaptasi dengan pengetahuan. Kita juga harus mempunyai keterampilan untuk kelangsungan hidup, ya. Kemudian kesejahteraan, kemudian kesejahteraan. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi untuk apa? Motivasi untuk berjuang mencapai keinginan atau cita-cita. Kamu punya cita-cita enggak? Nah, kalau kamu punya cita-cita, berarti kamu harus apa? Punya motivasi yang kuat. Aku harus belajar yang rajin. Aku harus selalu mencari ilmu pengetahuan. Aku harus selalu harus selalu belajar dan belajar. Kemudian interaksi sosial. Kamu bisa enggak hidup sendiri? Kamu pasti butuh teman. Nah, kamu butuh orang lain. Itu yang dinamakan interaksi sosial, karena berinteraksi dengan orang lain. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan, setiap manusia itu pasti ingin hidup yang makmur, semuanya punya. Hanya saja tadi sudah dibedakan, ada kebutuhan primer yang harus, kemudian kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.
kebutuhan primer tadi adalah kebutuhan paling mendasar, paling pokok. Kalau kebutuhan sekunder itu bisa ditunda. Nah, kebutuhan tersier ya itu adalah kebutuhan yang mewah, mobil mewah, tol, rumah mewah. Baik, ada yang ditanyakan? Coba yang bantuannya siapa? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, kesimpulannya tadi dari topik A, aku dan kebutuhan, ya, kebutuhan itu dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer adalah kebutuhan pokok, mendasar. Sekunder kebutuhan yang bisa ditunda, tidak harus. Kemudian tersier ini adalah kebutuhan mewah. Kemudian mengapa kita memiliki kebutuhan? Alasannya adalah yang pertama untuk apa? Apa ini? Kelangsungan itu. Yang kedua perkembangan dan keterampilan. Yang ketiga kesejahteraan. Yang keempat motivasi. Yang kelima apa itu? Interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Nah, jadi untuk kebutuhan ini kamu bisa lihat di depanmu itu ada buku, ada tiket, ada pensil, ada baju, ada kaos kaki, ada tas. Itu adalah kebutuhanmu. Ya, kamu nanti bisa apa kebutuhan orang tuamu? Kamu bisa memberikan contoh. Apa kebutuhan kakakmu? Apa kebutuhan adikmu? Mungkin yang punya adik masih bayi, berarti yang pertama dibutuhkan adalah apa? Kalau kamu punya adik bayi, apa yang dibutuhkan? Kebutuhan yang dibutuhkan adikmu yang bayi, umur baru lahir sampai 1 tahun, itu apa? Biasanya apa? Apa itu? Apa yang sering diberi mamamu? Mata, susu, Susu. Apa lagi? Untuk kebutuhan bayi. Itu kamu harus bisa ngasih penjelasan kebutuhan setiap orang, ya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kita diskusi, ya. Diskusi ini dijawab, ya. Kerjakan dengan teman sebelah, berkelompok. Diskusinya hasilnya apa? Dibaca. mengapa kalian memiliki kebutuhan hidup? Nah, jawabannya apa? Yang kebutuhan hidup, Terus, 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 interaksi. ya, tepuk tangan. Ini adalah kerjakan soal-soal. Ya, kerjakan soal-soal masing-masing, ya, masing-masing. Tadi apa yang sudah dijelaskan, kalian kerjakan. Ya, kerjakan masing-masing menurut pemikiran diri sendiri, ya. Ya, cukup kumpulkan. Demikian tadi pembelajaran hari ini bab 7, ya. Bab 7 IPAS, bagaimana mendasarkan semua keperluan kita.
topik A. Ya, aku dan kebutuhanku. Nanti lain hari kalau jadwal IPA nanti kita lanjutkan yang ke topik B, ada juga topik C, ya. Jadi sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, ya, pesan Bapak rajin-rajinlah untuk belajar, jangan terlalu banyak bermain, karena tugas seorang pelajar adalah belajar menuntut ilmu, ya. Semua berdiri dulu. Kita tepuk semangat. Kepala kelas maju untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa.